Lia? Li? Mau kemana? Mau antar Ari berobat sebentar. Oh, gitu ya. Hah, biar Om akan bantu kamu. Saya antar kamu ke sana. Gak usah, Om. Ngerepotin nanti. Enggak, repotin gimana? Kamu kan sudah seperti keponakan saya sendiri. Lia bisa tunggu sebentar aja, ya. Om perlu bicara sama kamu, penting. Ya? Gak apa-apa kan? Hati-hati. Bentar, Lia. Ada sesuatu yang Om perlu jelaskan sama kamu. Om lihat hubungan kamu dengan Lia. Nah, terus terang aja, Om nggak suka lihat itu. Ya kenapa? Karena Lia lah pacarnya Andri. Selain itu, Lia adalah calon istri Andri. Oke? Nah, Andri sangat bahagia sama dia. Sangat bahagia. Kamu bisa mengerti bahwa Om tidak mungkin membiarkan kamu mengganggu hubungan mereka. Paham? Wajar kan? Kebahagiaan Andri. Iya. Bagaimana dengan kebahagiaan papa saya? Apa hubungannya? Dan Om sendiri telah memperkosa mama saya. Kebahagiaan papa dan kebahagiaan saya. Hai, kamu sangat beruntung Lia ada di situ. Karena kalau tidak, kakimu bakal tidak bisa disembuhkan lagi. Ngerti nggak? Hendrata, tanpa tukang pukul, kamu tidak ada apa-apanya. Awas! Ari! Ada apa, Bos? Kejar dia, cepat! Cepat! Ari. Kamu harus keluar sana cepat. Ada dia. Gimana, Dok? Oh, nggak apa-apa. Tapi dia shock oleh tembakan. Suster, Iya, tolong siapin obat-obatnya ya. baik dok. Sebaiknya Anda banyak istirahat ya. Tolong jangan diajak bicara dulu agar sembuh lebih cepat. Iya, suster. Kamu nggak apa-apa, Rik? Nggak apa-apa, Pak. Kenapa kamu kesini? Kamu berusaha membunuh dia, kan? Enggak kok, Om. Lihat sendiri kejadiannya. Ada orang yang menembak Om Hendrata. Tapi yang kena malah Ari. Betul, Pak. Saya yakin itu bukan anak buah saya. Kalau ada apa-apa dengan Ari, saya letakkan kepala kamu. Ari, kenapa kamu? Ari, kamu nggak apa-apa kan? Gimana kejadiannya? Dia menyaksikan semua kejadian itu. Iya, Tante. Ari yang mendorong Om saat orang itu nembak. Om jatuh. Tapi ternyata Ari yang kena. Sepertinya orang itu mau nembak Om, Tante. Jadi kalau nggak ada Ari, Om yang kena tembak. Iya, Tante. Siapa yang nembak, Pak? Tahu.
Kalian juga orang gila. Mama kan udah pernah bilang sama Papa, nggak usah lagi bergaul sama bekas-bekas penjahat itu. Nah begini kan akibatnya. Selama Papa itu masih bergaul sama mereka, bekas penjahat itu, jangan heran kalau diburu begini, Pak. Orangnya sudah ditangkap, sudah. Oke? Tapi kan Ari nggak bisa setiap saat nyelamatin Papa. Ya. Ma, pulang yuk. Kamu aja duluan pulang. Mama masih mau di sini. Dan kamu ingat ya, orang yang mau kamu hancurkan justru nyelamatin nyawa papa kamu. Ya, kita pulang aja. Oke, sudah. Pulang. Rata? Pura-pura tidak lihat atau sementara buta? Mana? Bukan. Saya tadi barusan melamun. Rata tadi melamun, gitu? Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, saya dengar akhir-akhir ini kamu akrab sekali dengan Hidayat. Hah? Mereka itu orang baik, Pak Hendrata. Mereka orang baik. Oh begitu. Jadi dengan kata lain kamu bilang bahwa kita bukan orang baik-baik. Bukan begitu. Oke. Sorry, Dri. Maafkan anak saya ya. Namanya anak muda ya. Tapi berarti ada hal-hal lain yang sampai di kuping saya yang kurang bagaimana ya. Begini aja. Fair. Antara kita berdua fair, oke? Saya bicara sekarang, langsung ke Brata, oke? Peringatan pertama, sekaligus yang terakhir. Kalau kamu tetap menolak untuk membayar uang perlindungan, nah, kamu akan menyesal. Maaf. Saat ini saya sudah tidak memerlukan perlindungan dari Anda lagi. Begitu. Saya pikir lebih baik saya menyisihkan sebagian dari keuntungan saya itu untuk anak-anak yatim piatu. Oh, mulia sekali. Ya, mereka lebih memerlukan daripada saya berikan pada Anda. Dan saya yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi perlindungan kepada saya. Oke, kita lihat aja nanti nasibmu. Ya, Permisi. rambutmu semoga lekas tumbuh. Besok Tante datang lagi ya. Terima kasih Tante. Yuk. Iya. Saya pulang dulu ya. Kok cepet-cepet amat? Saya kan pulang bareng Tante Mira. Kamu besok sini lagi? Janji? Iya, ya. Tidur ya. Kamu juga ya? Terima kasih atas semuanya. Cuma ini yang bisa saya lakukan sebagai tanda terima kasih saya karena Ari sudah menyelamatkan suami saya. Kalau ada waktu, saya pasti kesini lagi. Harus. Mari. Tadinya saya kesal. Kenapa Ari mau nyelamatin nyawa Hendrata dan malah mau mengorbankan nyawanya sendiri? Ya, itu artinya hati Ari bersih, Bu. Kalau saya jadi Ari, sudah pasti tubuh Hendrata akan saya dorong ke arah peluru supaya bajingan itu lebih cepat mampus. Saya memanfaatkan kejadian ini untuk memojokkan Hendrata.
Bagaimana caranya, Bung? Sudah tahu nama orang yang mau membunuh Hendrata? Bung Dayat, kalau sampai pembicaraan kita ini dengar orang, bisa gawat urusannya. Saya tahu telinga Hendrata ada di mana-mana. Tapi di ruangan ini hanya ada kita bertiga. Anton Teja Sukmana. Ada informasi kenapa dia sampai membunuh Hendrata? Anton itu dulu bekerja dengan Hendrata, Bung. Dia diperintah oleh Hendrata untuk membunuh orang yang membangkang. Seakan-akan kecelakaan mobil. Lalu Anton masuk penjara. Dan sebagai imbalannya, Hendrata berjanji akan mengurus istri Anton. Dia pasti perkosa istri Anton. Dari mana Bung tahu? Kenapa dia nggak sergap Anton waktu Anton keluar dari penjara, seperti yang dia lakukan selama ini? Di kalangan dunia hitam, memang ada isu bahwa Hendrata ternyata kecolongan. Anton keluar dari penjara lebih awal karena selama dalam tahanan dia berkelakuan baik. Jadi Hendrata tidak sempat mengirim kaki tangannya untuk membunuh Anton. Kita akan cari pengacara yang hebat, yang bisa merubah status tahanan Anton menjadi tahanan luar. Kenapa? Saya sudah bersumpah tidak akan pernah membiarkan sisa hidup Hendrata dengan tenang, biar satu detik pun. Kekotorannya harus kita telanjangi secara pelan-pelan supaya istrinya tahu. Dan saya kepingin sekali dia menyesali nasibnya minimal 100 kali dalam satu hari, supaya arwah istri saya bisa istirahat dengan damai. Adik. Iya, Pak. Istirahat. Papa pulang dulu ya. Hati-hati. Selamat malam. Ada apa? Begini Pak, saya dengar mereka akan membayar pengacara untuk merubah status tahanan yang namanya Anton untuk menjadi tahanan luar, Pak. Bagus. Apa kamu besok dinas jam sore atau pagi? Nah, baiklah kalau begitu besok pagi akan saya kirim orang dengan cekmu. Terima kasih Pak. Saya yang terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Hidayat. Hidayat. Kamu tidak sangka ya Hidayat, bahwa di setiap dinding di kota ini ada telinga saya. Anda? Ya Pak. Beli siapa saja, dengan harga berapa saja, saya mau Anton Teja Sukmana berhenti nafas. Bagi dia tidak ada matahari terbit besok pagi, mengerti? Siap Pak, saya laksanakan Pak. Oke. Malam ini. Iya Pak. Tidak ada alasan bagi Anton untuk hidup sampai besok Pak. Dia tidak layak. Iya Pak. Satu hal lagi. Iya Pak. Jangan kembali ke sini dengan alasan macam-macam, oke? Iya Pak. Iya.
harus lewat genteng. Ethernet itu tingginya 3 meter dari lantai. Siap, Komandan. Rupanya dia dirikan tempat tidur di tembok sehingga dia bisa membobol Ethernet. Saya minta nama-nama mereka yang bertugas waktu kejadian. Siap, Komandan. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Kalau perlu akan saya laporkan ke Provos. Siap, Komandan. Laksanakan. Selamat siang, Pak. Oh, Pak Nata, silakan. Selamat siang, Pak Ari. Apa kabar? Baik, baik. Oh Ya. ya, perkenalkan di kawan saya, Pak Ari. Dayat. Silakan, mari. Apa yang bisa saya bantu ini, Pak Nata? Saya ingin mengajukan permohonan penahanan luar atas klien kami, Anton Teja Sukmana. Itulah masalah yang baru saja saya bicarakan dengan bawahan saya. Anton Teja Sukmana melarikan diri lewat tengah malam tadi. Kalau begitu dia ketangkap kembali, kami mohon kami diberitahu. Dia sudah ditemukan petugas patroli dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Kurang lebih 1 kilometer dari sini. Dalam pelariannya ternyata dia menjadi korban kecelakaan. Dan dari hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, tubuhnya ternyata terseret motor dan terlindas. Jadi dengan kata lain, dia menjadi korban tabrak lari. Begitu, Pak? Belum bisa dipastikan. Ada kemungkinan dia memang sengaja ditabrak pada saat mau menyeberang. Apa ada kemungkinan ini direkayasa, Pak? Inilah yang akan kami usut. Anda sudah mengenal saya, tidak akan membiarkan hal seperti ini berlalu begitu saja. Percayalah. Ya, Pak. Saya paham, Pak. Saya selalu setia, Pak, dengan Bapak, Pak. Saya tidak pernah hianat, Pak. Demi Pak. Iya, Pak. Saya akan korbankan semuanya, Pak. Tetes darah yang terakhir pun saya akan korbankan, Pak. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Pak. Saya rela berkorban untuk Bapak. Nyawa saya, Pak. Iya, Pak. Tanpa pamrih, Pak, saya, Pak. Iya, Pak. Ya sudah, saya tidak perlu terangkan secara detail apa yang harus dikerjakan. Hah? Atur dengan baik. Mau kemana? Semalam kan saya udah bilang, pagi ini saya mau jenguk teman saya yang sakit. Habis itu saya mau jenguk Ari ya, Pak. Oh, Ari? Iya. Ya, oke, kalau begitu biar Andira yang antar kamu. Dri. Mau kemana, Mam? Mau ke rumah sakit. Biar saya antar. Nggak usah. Nah, kasih tahu sopir untuk siapa. Nggak usah, Pak. No. Mama udah janjian sama Lia, dia mau jemput. Nah, itu pasti Lia. Mama pergi dulu ya, Pak. Ya. Loh, kok Tante udah siap? Kita berangkat sekarang? Iya. Ini sudah keterlaluan, Pak. Mama harus saya susul. Andre, kamu mau ke sana juga? Ya. Oke. Jangan memperlihatkan kepanikanmu kepada Ari. Iya, tapi sepertinya si Mama memberi peluang sama Ari. Itu bisa terjadi karena kebodohan kamu sendiri. Ayo sana. Papa akuin. Semua ini karena kebodohan Papa. Kamu ingat kan waktu itu Subrata bilang urusannya akan jadi gawat kalau sampai ada yang dengar, ya? Emangnya siapa yang dengar, Pak? Waktu itu kan cuma kita bertiga. Telinga Hendata ada di mana-mana, termasuk di tembok-tembok rumah sakit ini. Jadi kita harus hati-hati. Kita mesti waspada, tahu? Kamu harus tetap pura-pura sakit. Dan jangan biarkan satu orang pun tahu kalau kamu pura-pura, termasuk perawat-perawat itu. Ya udah kalau gitu kita pulang aja lah.
Saya kan nggak apa-apa. Papa sudah ngomong sama dokter kalau kamu tetap di rumah sakit ini. Kita harus tetap pancing mereka. Supaya mereka merasa peluang mereka jauh lebih besar. Ngerti? Sore. Hai. Biasanya sama Tante Mira. Tante Mira ke lantai 4 dulu, soalnya teman pengajiannya sakit. Oh begitu dulu ya? Iya. Kamu udah bisa diri? Kamu bawa apa nih ya? Aku bawa buah. Buah melulu. Pasti Ada anggur. jeruk, apel. Tuh kan? Kamu apa? Anggur? Aku mau kamu. Iya, aku tahu sih itu jawabannya. Sakit dong. Kamu nggak sayang? Sayang banget, cuman ini aduh aku nggak tahu. Aku lupa. Sorry ya. Jahitannya belum kering. Kenapa? Kan kena peluru ditembak. Kelupa. Saya sudah perintahkan semua orang-orang kita, Pak, untuk menyebarkan isu bahwa kemungkinan besar pembunuh si jahanam Anton Teja Sukmana adalah keluarga korban yang dulu tewas ditabrak Anton, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Bagus. Bagus betul. Sikap saya kamu sudah hafal. Pasti, Pak. Pasti. Karena Bapak adalah guru besar saya, Pak. Saya banyak sekali menimba ilmu yang tidak saya dapat di sekolah dulu dari Bapak, Pak. Begitu ya? Ya. Dan selain itu, Pak. Apa? Saya kan ikut berlayar dengan kapal Bapak. Andai kata kapal Bapak dilanda ombak, Pak. Saya juga ikut tergoncang, Pak. Karena saya sudah bersumpah untuk mengabdikan hidup saya buat Bapak. Begitu? Iya, Pak. Bagus. Makasih, Pak. Kok saya ngerasa semakin lama saya semakin bodoh ya? Saya susah tidur. Ya, saya bengong terus. Mungkin karena mikirin kamu. Kenapa? Biar bagaimanapun, Andre ngerasa kalau kamu pacarnya dia. Dan orang tua kamu juga merasakan hal yang sama. Ya, tapi saya... Tapi saya ngerasa saya pacar kamu. Terima kasih. Tapi kamu harus hati-hati ya. Kamu tahu Andre kayak gimana kan orangnya. Saya nggak mau gara-gara saya kamu kenapa-napa lagi kayak gini. Andre ngerasa dunia ini semakin kecil. Paling nggak untuk kami berdua. Tapi saya nggak akan pernah mundur dengan apa yang dia lakukan. Nggak usah kaget. Koko sama Rudy, gua bawa karena secara fisik Hans sama Jeffrey belum bisa gua andelin. Tapi gua ada tugas baru buat lo. Tugas apaan, Bos? Masih ingat Dadang Sukandar? Teman kita yang jadi keamanan di rumah sakit. Gue udah atur supaya nanti malam dia ganti temennya Piket. Emangnya di sana ada apa? Ari. Gue udah siapin baju dokter. Dia di kamar berapa? Ini denah yang dibuat sama Dadang. Ini kamar Ari di lantai 2. Kalau ada keadaan darurat, di bawah jendela ada pengaman. Terus kami lewat mana? Kalian di tempat parkir harus berpencar. Nanti Bondan akan lewat pintu utama ini, Koko lewat jalan ini, Rudy lewat jalan ini.
Kan biasanya setiap lantai ada perawat yang piket. Ada. Nanti di situ ada Suster Yana dengan satu perawat lain. Dia orang kita. Nanti Bondan akan muncul membawa temannya ke kamar pasien. Pasiennya gua. Ya, ingat. Kalau keadaan tidak menguntungkan, jangan sekali-sekali ambil resiko. Dan jangan lupa, bilang sama Has dan Jeffrey, kalau mereka masih sanggup, mereka boleh ikut dalam misi kita. Suster, temenin saya kamar pasien ya. Yang nunggu di sini siapa? Tinggal aja, lagian cuma sebentar. Lagian pasien yang satu ini, tangannya suka jahil. Baik deh. Sepertinya si Ari itu sudah tahu kalau kita mau datang. Iya, Bos. Saya juga heran. Lo orang memang tikus-tikus busuk. Mana si Bondan? Dia masih ditahan oleh petugas keamanan rumah sakit, Bos. Jadi lu bertiga kesini cuma mau bicara soal kegagalan? Hah? Bilangin sama si Bondan ya. Jangan sekali-sekali lagi nawarin jasa sama gua. Sekarang lo orang pada pergi dari sini. Mereka baru saja mencoba membunuh Ari di rumah sakit. Betul-betul bajingan Hendrata ini. Tidak tahu diri. Kalau bukan karena Ari, pasti dia sudah mampus ditembak Anton. Orang-orang semacam dia sudah terbiasa mandi dengan darah orang lain untuk membersihkan dirinya. Tapi sekarang dia sudah diambang kehancuran. Pengacara kita sudah mencium bahwa kematian Anton adalah hasil rekayasanya. Apa rencana dia sekarang? Mencari kartu lain untuk menjebloskan Hendrata. Secara pribadi, dia masih penasaran untuk menjebloskan Hendrata ke penjara. Semua orang tahu kebusukan Hendrata. Tapi belum ada yang berhasil membuktikan kebusukannya itu di depan hukum. Itu sulitnya. Kita harus segera kembali ke rumah sakit. Untuk apa lagi? Untuk meneruskan permainan kita, supaya keluarga Hendrata bingung. Yuk.
Saya tidak habis pikir kenapa mereka bisa tahu rencana kita. Iya. Sangat sederhana. Namanya sifat seorang bajingan, apalagi orang seperti Hidayat. Tahu apa? Sangat sederhana. Dia ingin tahu langkah kita berikut. Dia bikin apa? Dia menempatkan diri dalam posisi kita. Sudah, selesai. Filsafat yang saya nggak habis pikir, Pak. Kenapa si Ari kembali masuk rumah sakit setelah dia menyerang teman-temannya dan Andri? Itu saya nggak mengerti, Pak. Mereka pasti takut kalau pihak rumah sakit melapor ke polisi bahwa salah satu pasiennya ada yang melarikan diri karena menghindari pembayaran, Pak. Nggak mungkin. Bukan itu. Yang jelas dia merencanakan sesuatu. Biasa. Pak, Mama berangkat dulu ya. Lia udah jemput. Mama mau kemana, Mam? Ke rumah sakit. Kemana lagi? Mama kok jadi rajin banget sih besok dianya? Kalau aja ada yang berniat baik. Kan dia juga udah nyelamatin keluarga kita. Apa salahnya sih kalau Mama jenguk? Ya. Ya, Pak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kamu lihat sendiri? Hah? Ini gara-gara manusia makhluk monyet itu, suasana di rumah tangga saya bisa begini. Coba dengar. Ari, dia kembali ke rumah sakit untuk apa? Untuk apa? Untuk menarik perhatian, untuk menarik simpati dari mama kamu. Terus kenapa kok Papa diem aja kalau Mama dibohongin sama dia? Dre, pernah main catur? Tahu catur? Iya, Pak. Nah, ini ibarat catur. Kadang-kadang Perdana Menterinya dikorbankan hanya untuk menyelamatkan sang raja. Ya? Saya baru mengerti, Pak. Bapak memang luar biasa. Oke, Ganda. Ayo kita jalan. Iya. Permisi, Gandhi. Berapa kita harus pulang, Pak? Sebaiknya kita tunggu Lia dan istri yang datang supaya mereka melihat sendiri kejadian tadi, Bang. Jadi yang Papa maksud Hendrata atau Andri yang mendalangi kejadian ini? Bisa jadi dua-duanya. Kenapa, Om? Kok berantakan? Semalam ada beberapa penjahat yang masuk ke sini. Mereka mau ngebunuh saya. Mungkin mereka marah sama Ari karena Ari sudah menyelamatkan Hendrata dari usaha pembunuhan. Saya harus segera bilang sama Hendrata kejadian ini. Ari, hutang Om sangat besar sama kamu. Ganda, sebesar apapun risikonya saya terima. Ya. Asal ada hasil dan tidak mengganggu kegiatan rutin. Ya. Baik, Pak. Ya. Telepon dari Ibu, Pak. Bentar. Ya, kenapa? Ada apa? Pak, tadi malam Anton tuh mau mencoba membunuh Ari. Karena Ari kan nyelamatin Papa waktu penembakan yang waktu itu. Astaga. Keadaannya bagaimana? Ya. Syukurlah, syukur. Mir, sampaikan salam dari saya, ya. Begini aja, begitu saya selesai di sini, saya akan ke sana. Saya harus ketemu mereka, ya. Oke. Ya, sampai nanti. Istri saya sudah termakan oleh racunnya mereka.
Jadi begini Pak, kalau mereka mundur dari janji mereka untuk mendukung pendanaan, kita akan gagal mendapatkan proyek itu Pak. Ya, apa boleh buat. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari investor baru. Semua aset perusahaan sudah kita agunkan di bank. Malam Om. Hei Andre, selamat malam. Silakan masuk. Lia ada Om? Ada. Dia di belakang. Terima kasih Om. Lalu apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan Pak? Saya rasa yang terpenting Anda tenangkan orang-orang di kantor. Selebihnya saya akan tetap meng-approach beberapa teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan teratasi. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi saja Pak. Baik, kita lanjutkan besok di kantor. Selamat malam Pak. Selamat malam. Hai. Hai juga. Nonton yuk. Enggak ah, Kita makan malam. malas. Ya udah, kita jalan-jalan aja yuk. Andri, saya tuh lagi pengen sendiri. Saya lagi malas ketemu orang lain. Kamu kenapa sih? Semenjak kamu ketemu Ari, kamu menganggap saya seperti orang lain. Saya nggak bilang gitu kok. Buat saya artinya itu sama aja. Terserah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.